Sunan Derajat adalah salah seorang anggota Wali Songo, putra bungsu dari Sunan Ampel. Beliau melakukan dakwahnya dengan prinsip Pepali Pitu atau 7 dasar ajaran. Selain itu, beliau juga berdakwah melalui seni dan budaya. Sunan Derajat lahir di Ampel Denta, Surabaya pada 1470 Masehi dengan nama Raden Kosim. Beliau adalah putra termuda dari Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Ia adalah adik dari Raden Maulana Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Selain Raden Kosim, beliau juga memiliki banyak nama panggilan, yaitu Masyaikh Monat, Raden Syarifuddin, Maulana Hasim, Pangeran Kaderajat, dan Sunan Mayang Madu. Raden Kosim memperoleh ilmu keislaman langsung dari ayahnya, yaitu Sunan Ampel, yang memimpin pondok pesantren di Ampel Denta. Setelah beranjak remaja, Raden Kosim merantau ke Cirebon untuk berguru kepada Sunan Gunung Jati. Di Cirebon, Raden Kosim menikah dengan putri Sunan Gunung Jati yang bernama Dewi Sufia. Hingga kemudian Raden Kosim kembali ke Ampel Denta bersama istrinya. Sesampainya di Ampel Denta, Sunan Ampel meminta Raden Kosim untuk berdakwah di daerah Gresik. Raden Kosim menuruti perintah ayahnya. Ia menetap di desa Banjarwati dan disambut baik oleh sesepuh kampung yang bernama Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Di desa Banjarwati, Raden Kosim dinikahkan dengan putri Kiai Mayang Madu yang bernama Nyai Kemuning di wilayah yang bernama Jelak, daerah yang memiliki medan lebih tinggi dari tempat lainnya di desa Banjarwati. Raden Kosim mendirikan surau atau langgar dan mengajar penduduk setempat. Ia amat dekat dengan rakyat, jiwa sosialnya tinggi, serta mengutamakan kesejahteraan penduduk. Ajaran yang didakwahkan oleh Raden Kosim yaitu etos kerja keras dan empati berupa kedermawanan, sikap tenggang rasa, saling peduli, pengentasan kemiskinan, gotong royong, dan solidaritas sosial. Ketika turun langsung ke masyarakat, Raden Kosim mengajarkan banyak hal kepada warga, dari cara membangun rumah, membuat alat-alat untuk memikul orang seperti tandu atau yoli, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, Raden Kosim dijadikan imam pelindung oleh penduduk di Pedukuhan Derajat. Sejak itulah, Raden Kosim mulai dikenal dengan nama Sunan Derajat. Jika Sunan Ampel berdakwah dengan ajaran Mohlimo, Sunan Derajat berdakwah dengan Pepali Pitu atau 7 dasar ajaran. Berikut ini Pepali Pitu sebagai pijakan kehidupan sehari-hari yang disampaikan oleh Sunan Derajat. 1. Membangun resep tiasing sesama atau membuat senang hati orang lain. 2. Jroning suka kudu eling lan waspada atau dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. 3. Laksitaning subrata tan nyipa marang pringga bayaning lampah atau dalam mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. 4. Meper hadraning pancadriya atau senantiasa berjuang untuk menekan hawa nafsu duniawi. 5. Hening, hening, henung atau dalam diam akan dicapai keheningan, dalam hening akan dicapai jalan kebebasan mulia. 6. Mulia guna pancawaktu atau pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. 7. Menehono tekan marang wong kang wuto, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang wuda, menehono pangiup marang wong kang kaudanan atau berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang lapar, berikan pakaian kepada orang tak berpakaian, berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Sebagaimana ulama Wali Songo lainnya yang berdakwah lewat seni dan budaya, Sunan Derajat juga mahir mengubah sejumlah tembang. Tembang terkenal yang diubahnya adalah
Tembang Tengahan Macapat Pangkur untuk menyampaikan ajaran falsafah kehidupan kepada masyarakat. Sunan Derajat juga pandai mengadakan pertunjukan wayang untuk sarana dakwahnya, karena saat itu masyarakat sangat menyukai wayang. Peninggalan Sunan Derajat yang masih disimpan hingga sekarang adalah seperangkat gamelan yang disebut Singo Mengkok, serta benda-benda seni lainnya. Di masa tuanya, Sunan Derajat pindah ke kawasan Dalem Wungkur, arah selatan dari Desa Derajat. Ia menghabiskan masa tuanya dengan berdakwah di sana. Pada 1522 Masehi, Raden Kosim atau Sunan Derajat tutup usia. Makamnya terletak di Desa Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur.